Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adada ma khalaqallahu fis sama. Walhamdulillah adada ma khalaqallahu fil ard. Walhamdulillah adada ma baina dhalik. Walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. Ya hayya qayyum. Allahumma salli wa sallim. وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Segala puji adalah milik Allah. Ketika membesarkan Allah, mengagungkan Allah, subhanallah. Jangan sampai hawa nafsu kita membaliknya. Justru membesarkan diri kita, who am I? Padahal ketika kita dikubur, man rabbuka? Yang ditanya adalah siapa Tuhanmu? Who is Allah? Maka ketika kita berjalan di muka bumi, selalu menjadi pedoman. Kita membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita. Qul, katakan hai Muhammad. Ini semua hafal, tidak ada yang tidak hafal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat apa? Lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu ana min wa ana awwal muslimin. Katakan hai Muhammad, salatku, sesungguhnya salatku, amal ibadah apapun yang aku lakukan, nusuki wa mahyaya. Subhanallah. Sejak tarikan nafas pertama baik di dalam rahim ibu kita, ketika kita keluar dari rahim ibu kita hidup di dunia ini sampai kita wafat, wa mahyaya, hidupku semua total, bahkan kematianku pun wa mamati, untuk Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat tangan saya, ketika kita diberikan kehidupan, itu untuk membesarkan Allah. Kita diberikan fisik, ada nafas, ada jiwa, eh, badan kita bergerak untuk membesarkan Allah. Kita diberikan ilmu untuk membesarkan Allah. Subhanallah. Kita dikasih harta untuk membesarkan Allah. Kita dikasih jabatan untuk membesarkan Allah. Na'udzubillah, kita dikasih ilmu, menepuk dada, inilah aku. Kita dikasih harta, menepuk dada, inilah aku. Membesarkan selain Allah. Kita dikasih jabatan, inilah aku. Membesarkan selain Allah. Tujuan hidupnya pagi, siang, sore, malam, dia bekerja keras mencari uang, mencari ilmu, mencari jabatan. Bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah disorientasi hidup. Sampai pun saya dari kecil sendirian, kemudian sudah dewasa, berpasangan, kemudian punya anak, dan seterusnya. Kita dikasih pasangan hidup untuk membesarkan Allah. Kita diberikan anak untuk membesarkan Allah. Kita dikasih apapun untuk membesarkan Allah Subhanahu. Di depan kita ada makanan, ada minuman untuk membesarkan Allah Subhanahu. Kita dikasih pakaian oleh Allah untuk membesarkan Allah. Kita diberikan mata untuk membesarkan Allah. Kita diberikan pendengaran untuk membesarkan Allah. Maka orang yang sadar tujuan hidup, dia akan berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Dia melihat makanan, katakan, ya Allah, tanpa ini aku tidak bisa hidup. Ini pun dari Engkau, makanan dari Engkau. Aku merasa lapar, itu pun dari Allah. Allah yang menghilangkan lapar, itu pun dari Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ju' adalah lapar. Dan ialah Allah yang menghilangkan lapar dengan makanan. Ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Maka ketika kita melihat makanan,
kita puji Allah. Bukan memuji makanan. Ketika kita ngeliat minuman, itu untuk memuji Allah. Ketika kita sehat, bisa jalan, bisa berlari, itu pun ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Maka segala puji milik Allah subhanahu. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita bersalam salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam menjalankan perintah Allah, hati-hati. Kita pasti diuji. Subhanallah. Tidak ada satupun manusia yang lepas daripada ujian. Kita menjalani hidup, ujian pertama kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makhluk yang pertama kali diusir dari surga, diusir dari rahmat Allah adalah iblis, syaitan. Kenapa? Karena tidak mampu bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Subhanallah. Sujudlah kalian kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Dia takabur. Takabur. Aba wastakbar. Benar menolak dan takabur. Merasa hebat. Membesarkan diri. Tidak membesarkan Allah. Maka hilanglah kesabaran. Dalam menjalankan perintah Allah. Ada makhluk yang lain diusir dari rahmat Allah. Dikeluarkan dari surga. Yaitu Bapak Ibu kita. Astagfirullahaladzim. Yaitu Nabi Adam dan Hawa. Betapa banyak orang tidak memperhatikan kisah Nabi Adam dan Hawa. Padahal banyak sekali surat-surat yang berbicara tentang kisahnya Nabi Adam dan Hawa. Allah Akbar. Nabi Adam dan Hawa tidak mampu bersabar dalam menjauhi larangannya. Subhanallah. Disinilah kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita semua, ya. Bukan hanya buat Nabi Adam, buat kita semua bahwa ketika ada larangan Allah, hati-hati, kebanyakan manusia terpleset dalam larangan ini. Gagal dalam larangan ini. Bagaimana bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita semua bahwa hati-hati kita jangan sampai gagal dalam menjauhi larangan Allah. Kalaulah tadi setan kita bahas tadi, bahwa setan gagal dalam menjalankan perintah Allah, tapi manusia dia gagal dalam menjauhi larangan Allah. Maka betapa banyak kita jangan makan yang haram, dia makan yang haram. Subhanallah. Jangan dekat zina, dia malah mendekati zina. Ini larangan-larangan. Gitu. Kegagalan kita banyak di sini. Sholatlah Anda, menjalankan perintah Allah, dia sholat. Tapi di waktu yang bersamaan, dia menipu rakyatnya. Subhanallah. Dia puasa, di waktu yang bersamaan, dia menipu bangsanya. Dia berkhianat kepada bangsanya. Dan kita lihat di panggung politik sekarang, semakin rusak negara kita, semakin rusak, semakin hilang keadilan, semakin rakyat semakin susah, semakin banyak orang miskin. Subhanallah. Mereka pemimpin salat, menjalankan perintah Allah, tapi tidak mampu menjauhilah larangannya. Ini sudah diperingatkan. Ya Bani Adam, hai manusia maksudnya. La yaftinanna, nun taukid syaddadah pakai tasydid. La yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan sampai Anda terpleset jauh jatuh dari rahmat Allah sebagaimana bapak ibu kalian. Maksudnya apa? Jangan sekali-sekali tertipu oleh godaan syaitan. Subhanallah. Kita kadang-kala mampu menjalankan perintah Allah. Oke, baca Quran, sholat, oke, puasa, oke, sedekah, oke. Tapi ketika ada larangan, walaupun perintah dan larangan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ketika dia menjalankan perintah Allah, sesungguhnya dia juga menjauhi larangannya. Ketika dia sholat, dia meninggalkan hal-hal yang melalaikan sholat. Ketika dia berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum. Betul. Tapi lebih spesifik lagi, subhanallah. Ketika dilarang A, B, C, D. Nah ini kadangkala kita lupa. Bagaimanakah caranya bahwa kita selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bosan-bosan
Saya menggambarkan kemarin dengan gelas. Itu gelas yang kosong, itu titik nol. La haula wala quwata illa billah. Ini kekuatan yang dahsyat. Maka titik nol itu justru mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bagaimana cara melihat titik nol dalam diri kita? Dalam melihat titik nol dalam diri kita adalah la haula wala quwata illa billah adalah ya Allah aku ini jangankan apa yang aku miliki dari harta, ilmu, jabatan apapun. Ya Allah, eksistensi diriku pun tidak ada kecuali dari Allah. Maka titik nol inilah yang membangun ketaatan baik menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesadaran saya yang lihat tubuh saya ya Allah ini dari Engkau, milik Engkau, Engkau yang menghidupkan, yuhyi wa yumit. Nanti pada satu titik aku dimatikan, yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi ketika kita jangan sampai hati kita tidak hidup. Kenapa? Ya Allah, ini dari Engkau. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Maka hati orang itu hidup karena ingat Allah. Ya Allah, ini tubuh akan mati. Suatu saat akan ajal tiba. Ya Allah, semua yang mengatur Engkau ya Allah. Subhanallah. Nah, rasa bukan tahu. Rasa, ya sekali lagi bukan tahu. Rasa seperti itulah yang menyebabkan kita jauh lebih bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Teori kesabaran apapun, ketika kita merasakan hebat, tidak akan bisa mampu membangun kesabaran. Saya punya ini, 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 saya hebat, saya jago, saya bela. Inilah yang menyebabkan dia tidak ada kesabaran. Wama sabruka illa billah. Wasbir, bersabarlah Anda. Sungguhnya kesabaran itu tidak akan mampu Anda gapai kecuali satu, dengan pertolongan Allah. Maksudnya rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa bersama Allah, hati kita ada Allah, maka kita bersabar dalam bertutur kata. Subhanallah. Yang tadinya kita mau ngegas, kita enggak ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan ini sudah saya ulang-ulang. Ali Imran 159. Wabima rahmatin minallah lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah, hati kita ada cinta Allah, hati kita ada Allah, maka tutur kata kita akan menjadi lembut. Kita akan berbuat baik. Subhanallah. Hati kita akan bercahaya, maka menebarkan cahaya. Bagaimana hati kita ada Allah, rasakan tubuh ini memang bukan milik aku, tapi milik Allah. Disitulah ada Allah hati kita. Katakan, ya Allah, semua yang Kau berikan ini hanyalah titipan. Disitulah Allah melihat hati seorang hamba. Subhanallah. Bukankah setan itu merasa lebih hebat? Oh, saya dari api, dia dari tanah. Siapa kamu? Nah, Anda istimewa terhadap orang lain. Sementara kita tidak, ya Allah ini dari Allah dan dari siapapun. Mohon maaf, ketika kita melihat orang miskin, ataupun orang yang lebih buruk dari kita secara materi, kan? Ya Allah bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah daripada saya. Subhanallah. Mungkin pekerjaannya hanya tukang sapu. Kemudian secara materi dia income-nya lebih kecil. Secara materi dia mungkin fisiknya ada yang cacat. Secara materi bla 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 bla. Katakan dalam hati, bisa jadi dia ini lebih mulia di mata Allah daripada saya. Sehingga hati kita bercahaya. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan Rahman Rahimnya di dalam hati orang yang ada cahayanya, dia berpikir penuh dengan rahmat, bertutur kata penuh dengan rahmat. Tidak underestimate. Dikit-dikit cak cek cak cek cak cek. Siapa sih dia? Apa kerenan juga saya.
maka tidak ada rahmat Allah dalam hati hamba ini karena berpikirnya adalah kotor seperti makhluk Allah yang Allah lemparkan dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah, yaitu iblis, merasa lebih hebat, melihat orang lain lebih rendah. Dan itu dipegang terus oleh iblis sampai hari kiamat. Dan ditularkan kepada kita semua cara berpikir yang bahaya ini. Saya katakan bahwa iblis itu dahsyat dalam kemaksiatan. Sabarnya luar biasa dalam kemaksiatan. Sabarnya luar biasa di dalam kedengkian, keangkuhan. Sabarnya luar, dan itu cerdas. Yang dipahami iblis itu tidak sabar. Kesabaran iblis itu dahsyat. Kok bisa sabar iblis? Karena kesabaran iblis adalah menjauhi larangan Allah. Dia tetap kekeh. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ditularkan pikiran kita oleh iblis. Anda tuh hebat, Anda tuh hebat. Sebagaimana iblis mengatakan, saya anak khair minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini perkataan iblis. Subhanallah. Maka ketika kita punya kacamata seperti itu, ingatlah itu kacamata siapa? Kacamata iblis. Kita harus tanggalkan kacamata ini. Pakai kacamata yang takwa. Bagaimana caranya? Mata Anda bercahaya dan menebarkan rahmat apabila kita melihat orang lain. Jangan-jangan dia lebih mulia di mata Allah daripada saya. Subhanallah. Ini yang kadang-kala susah. Kenapa susah? Oh, dia lebih hina dari saya kok. Lebih kerenan saya. Ini yang berbahaya sekali Bapak Ibu. Janganlah Anda melihat sesuatu dengan kacamata iblis. Dan ini menyebabkan jauh dari rahmat Allah. Wah, dari tamatan SMA doang. Saya mau sarjana. Anda melihat strata pendidikan. Oh, saya mah S3. Saya mah, oh, saya hartanya income saya lebih banyak dari dia. Dia cuma tukang sapu. Ini kacamata yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Subhanallah. Bagaimana kita bisa mempunyai kacamata rahmatan lil, ya, masukkan hati kita ada Allah, Allah, Allah. Maksudnya bukan hanya zikir Allah, Allah, bukan. Sadari tubuh ini dari Allah. Sadari bahwasanya Anda bisa bergerak, tubuh ini bergerak dari Allah. Sadari bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita, ilmu, sehingga Anda punya seperti ini, itu dari Allah. Subhanallah. Sadari bahwasanya sekecil itu, bukan kecil, yaitu nafas pun dari Allah. Anda cantik jelita sudah tidak nafas lagi. Dibuang dalam tanah, bangkai. Anda pinter, seorang profesor sekalipun. Dibuang dalam tanah, subhanallah. Ketika tidak ada nafas. Anda seorang raja sekalipun, dibuang, dimasukkan ke dalam tanah, dibuang. Ya, karena sudah tidak bernafas. Punya apa lagi? Jangankan menunggu kematian. Masih bernafas pun sudah tidak ada harganya. Kapan itu? Ketika kita ngorok tidur. Subhanallah. Orang tidur tanyain, "Oh, dia seorang profesor. Nama kamu siapa?" Kan? Nggak bisa jawab. Subhanallah. Nggak bisa jawab. Tidak ada lagi orang tidur terus yang begini kayak mau foto. Enggak, orang tidur jelek kadang-kadang gini. Nah, jeleknya luar biasa. Mana kecantikan Anda, kegagahan Anda. Subhanallah. Orang yang kuat pun kalau lagi dalam keadaan tidur lemah. Subhanallah. Jangankan dipukulnya. Kucing pun bisa lompat wajahnya. Maka perhatikan Bapak Ibu, ini penting, garis penting. Maka kita setiap hari diberikan oleh Allah tanda kebesaran Allah yang dipaksakan kepada kita, yaitu tidur. Supaya kita titik nol, titik tidak berdaya. Subhanallah. Anda jago nyetir ketika diambil kesadaran Anda, ketiduran, selesai.
Mobil Anda yang harganya tidak mungkin 100 juta, 200 juta. Selesai. Tubuh Anda yang katanya gagal, habis wafat. Tidur itu menunjukkan titik nol, titik ketidakberdayaan. Tapi Bapak Ibu, insya Allah semua. Betapa banyak orang tidak mengerti bahwa itu tanda kebesaran Allah supaya kita berpikir. Subhanallah. Ketidakberdayaan itu kita tidak ngeh bahwa ini tidak berdaya. Maka selalu saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah itu sedikit, sedikit, sedikit. Apa? Ini punya kamu, kamu hebat. Ini punya kamu. Lama-lama kita melupakan Allah. Supaya Anda tidak lupa, itu dari aku semua ya, mahai manusia. Apa dijadikan oleh Allah? Tidur. Supaya kita mengerti, maka bahasa Al-Quran, tidur itu adalah wafat. Nanti ada buka surat Al-An'am. Ayat 59, bukan ayat 60. Anda lihat. Wa huwallazi yatawaffakum. Dialah Allah yang mewafatkan kalian. Yatawaffakum. Wafatkan gimana? Bilail, di dalam malam hari. Maka tafsir tafsir Al-Quran, para ahli tafsir, ini maksudnya menidurkan. Jadi kemarin kita bahas, saya mau megang gelas, ya. Gelas kosong. Hmm. Gelas kosong itu nothing. Gitu. Nggak ada apa-apa yang namanya juga gelas kosong. Kita dikosongkan oleh Allah. Dengan apa caranya? Dengan tidur, ditidurkan oleh Allah. Bahasa Al-Qur'annya, dialah Allah yang mewafatkan kalian pada malam hari. Maka ahli-ahli tafsir mengatakan ini maksudnya mematikan adalah menidurkan. Mewafatkan di sini adalah menidurkan. Redaksinya wafat. Yatawaffakum. Mewafatkan kalian. Dia terjemahannya menidurkan. Padahal tidur bahasa Arabnya adalah naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah, Allahu la ilaha illa qayyum. Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Tidak pernah sinah. Sinah itu gini nih. Lihat di sini Bapak Ibu, lihat sini. Itu sinah namanya. Lagi itu sinah namanya. Nol sekian detik gitu kan mungkin. Atau kita ngomong, ah, apaan? Itu sinah tuh. Enggak blank. Padahal dia ngomong jelas sekali. Hmm. Mau kemana? Hah? Aduh. Hah? Semua. Hah? Ini blank. Nol sekian detik. Anda enggak ngeh gitu kan. Subhanallah. Jadi atasnya ler gitu. Bahasanya ler itu bahasa Indonesianya apaan tuh? Ler. Kalau ngantuk kan gini. Hah? 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 Itu ngantuk gitu. Kalau sinah sebentar. La ta'khudhu sinah. Sinah aja enggak, apalagi di atas sinah. Ngantuk. Nu'as bahasa Arabnya ngantuk. Di atas nu'as, naum, tidur. Keren banget suaranya. Ya. Tidur blank. Orang tidur itu kan kayak orang bodoh. Ditanya namanya dia nggak ngerti. Dikasih tulisan, ini Budi. Baca. Nggak bisa tuh. Ini Budi karena dulu kita belajar bahasa Indonesia. Ini Budi, ini Bapak Budi. Itu hanya orang tua doang. Gitu kan. Anak sama sekarang nggak kenal ini Budi. Ini Wati. Nggak bisa baca itu. Subhanallah. Kadang-kadang gitu kita lupa bahwa tidur adalah kematian. Supaya kita merasakan titik nol. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Bangun tidur. Mau tidur. Itu pun dalam hadis ungkapannya mati. Bismika, dengan nama Engkau. Ahya, aku hidup. Hayat itu hayat. Ahya, kan dulu waktu masih SD saya ada ilmu hayat. Maksudnya ilmu IPA. Gitu kan. Dengan nama Allah. Bismika, dengan nama Engkau. Amut. Amut itu adalah aku mati. Maut. Ketika kita bangun tidur, kita diingatkan oleh Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana. Aku bersyukur ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami. Ba'da, setelah amatana, setelah maut amatana. Berarti sepertiga hidup kita dalam 24 jam, itu kita dititik nolkan. Kok
dua pertiganya lupa. Saya ulangi lagi. Kan di dalam hari satu hari 24 jam. Entah saya juga teori seperti apa, ini bukan ahlinya saya. Dokter mengatakan idealnya 8 jam tidur. Oke, belum lagi dengan yang ngantuknya siang hari ngantuk kadang-kala kita ataupun apa. Oke, di jumlah taruhlah lebih daripada berapa 8 jam. Berarti Anda 8 jam itu dalam keadaan tidak menyadari apa-apa. Supaya la haula wala quwata illa. Anda punya harta pun, punya makanan pun tidak Anda bisa makan kok ketika tidur. Subhanallah. Maka ini dari ya Allah tidak ada apa-apa ya Allah. Maka kita taat kepada Engkau ya Allah. Semua dari Engkau ya Allah. Semua taat, tunduk. Kita penuh kesabaran asalkan titik nol, titik ketidakberdayaan. Ingatlah Bapak Ibu bahwasanya tidur adalah kematian. Maka bukan SP1, SP2, SP3 enggak. Kalau orang mau dipecat tuh SP1, SP2 baru dipecat. Allah mau mencabut nyawa kita bukan SP1, SP2, SP3 enggak. Setiap hari ada SP, surat peringatan. Sudah tidak terhitung, yaitu tidur adalah surat peringatan kita mati dan akan mati. Mati sementara. Nah, besok insya Allah kita akan masuk surat Az-Zumar ya, tentang ini. Saya rasa ini saja, mudah-mudahan waktu yang singkat ini, memang kuliah subuh ini, saya ngambil yang singkat karena banyak aktivitas, tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita ngerti. Ya Allah, selama ini aku tidur tidak ngambil pelajaran. Bahwasanya ini supaya aku beribadah dengan kuat. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Apa yang Anda banggakan? Kecantikan, kegagahan, badan keker. Kalau tidur mah kucing aja bisa lompat, gitu kan. Kita Anda pinter pun hilang ilmu Anda. Jabatan pun tidak ada namanya orang tidur pakai jabatannya, gitu kan. Apakah gara-gara jenderal dia pakai baret, kemudian pakai bintang, tidak begitu juga. Subhanallah. Ini baru satu peringatan dari Allah. Dari 24 jam, 8 jam kita dinolkan oleh Allah. Yang aneh, 2/3 dalam hidup kita, ke sepertiga kan tidur. 2/3 kita sombong begitu. Padahal di dalam 2/3 pun banyak tanda-tanda kebesaran Allah agar kita la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ketemu besok insya Allah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.